Mari kita belajar sama-sama untuk memahami atau belajar menyelesaikan hambatan yang terasa buntu dari film yang saya ringkas ini. Dari film ini kita akan berfokus pada kisah Stefani, sebuah kisah akhir yang hampir merenggut nyawanya. Wanita itu menginjak pedal gas hingga batas terakhir, lalu memejamkan matanya. Dengan tangan yang perlahan melepaskan kemudi, ia memutuskan untuk tenggelam bersama mobil itu menuju akhir yang sunyi. Namun tepat di detik mobil itu hampir meluncur ke bawah jurang, seolah ada kekuatan yang tak kasat mata yang menariknya kembali dari bibir maut. Tiba-tiba ia tersentak sadar, lalu dengan panik memutar kemudinya dan menyeret mobil itu kembali dari tepi kehancuran. Ia runtuh dalam tangis yang nyaris tak bersuara, sementara suami yang paling ia cintai kini meninggalkannya ke surga. Dulu jalanan panjang tak pernah terasa melelahkan, namun kini setiap tikungan seolah membentang tanpa ujung. Orang-orang berkata hidup harus terus berjalan, tetapi hanya ia yang tahu bahwa bagian paling berharga dari hidupnya telah terkubur di masa lalu, di masa sederhana ketika tak ada pangeran ataupun putri, hanya dua mahasiswa miskin yang saling mencintai dengan tulus. Demi membawa wanita yang dicintainya melihat dunia, Tobin yang saat itu masih menjadi kekasihnya diam-diam menabung selama 2 tahun hingga akhirnya berhasil membeli mobil sport bekas itu. Hingga kini, Stefani masih mengingat jelas bagaimana pria itu dengan bangga mengangkat kunci mobil di hadapannya. Tatapan matanya yang penuh cahaya itu sampai sekarang masih membekas di hatinya. Stefani duduk di kursi penumpang dengan tak percaya. Mereka melaju di jalanan dengan hati yang dipenuhi gairah muda, sementara pemandangan masa muda mengalir melewati jendela seperti sungai yang tak akan kembali. Sejak hari itu, mobil sport biru itu menjadi saksi seluruh kebahagiaan mereka. Di antara aliran sungai dan hamparan alam liar, mereka berjanji akan bersama seumur hidup. Waktu pun berjalan diam-diam, dunia mereka yang dulu hanya berisi 2 orang perlahan berubah menjadi sebuah keluarga kecil. Dengan canggung namun penuh cinta, mereka merawat buah hati dari kisah cinta mereka. Dan sejak saat itu, mobil biru itu pun memiliki penumpang baru. Sang putri tumbuh perlahan di bawah saksi bisu mobil tua itu, menemani tawa dan pertengkaran kecil keluarga mereka. Tobin yang romantis sekaligus keren menjadi sosok paling dikagumi putrinya. Setiap kali pria itu datang menjemput ke sekolah dengan mobil antik birunya, hal itu selalu menjadi saat paling membanggakan bagi sang anak. Namun mungkin karena Tobin terlalu indah bagi dunia, bahkan kematian pun merasa iri padanya. Perlahan-lahan penyakit diciptakan untuk merebutnya dari kehidupan. Senyum yang dulu selalu menghiasi wajah mereka mulai memudar, digantikan pucat yang perlahan menyelimuti wajah Tobin. Stefani masih ingat bahwa hari itu adalah sehari sebelum Natal, hingga mereka bertiga pergi membeli pohon Natal bersama. Dalam perjalanan pulang, putri kecil mereka bersembunyi di kursi belakang bersama pohon Natal, seolah-olah dirinya adalah hadiah terindah dalam hidup mereka. Hari itu mereka tidak memutar musik rock favorit mereka. Sebagai gantinya, mereka bernyanyi lagu Natal sepanjang perjalanan. Andai bukan karena kesedihan samar di mata Stefani dan senyum lemah yang dipaksakan Tobin, mungkin itu akan menjadi Natal biasa yang hangat dan bahagia seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun setelah Natal berlalu, hari perpisahan pun semakin dekat. Mereka kembali ke tepi sungai tempat mereka dulu mengucapkan janji sehidup semati. Di sana, Tobin perlahan-lahan berbisik di telinganya, berharap agar Stefani tetap berada di sisinya. Senyum yang susah payah muncul di wajah Stefani seketika menghilang. Di tengah hembusan angin dingin, yang tersisa hanya wajah Tobin yang dipenuhi pasrah dan tangis yang tertahan di tenggorokannya. Pada hari pemakamannya, mobil sport biru itu melayang paling depan dalam iring-iringan kendaraan. Perlahan mobil itu melewati pemakaman impian mereka, hingga di sanalah Tobin turun untuk terakhir kalinya dan tak pernah kembali lagi. Ketika Stefani kembali ke tepi sungai itu, sosok Tobin sudah tak lagi ada. Yang tersisa hanyalah abu putih yang beterbangan tertiup angin, larut bersama langit yang seakan terasa sunyi. Mungkin jika ia menginjak pedal gas dan membiarkan dirinya terjun, ia bisa segera bertemu kembali dengan Tobin. Karena itulah Stefani sempat begitu nekat ingin mengakhiri hidupnya. Namun di detik terakhir ia tersadar bahwa masih ada seorang putri yang akan membutuhkan dirinya. Maka dengan susah payah, ia menelan dukanya, lalu menerima ucapan orang-orang bahwa hidup harus terus berjalan. Untungnya waktu perlahan-lahan mengikis luka-luka dalam dirinya, kesedihan yang dulu begitu pekat kini mulai memudar seperti salju yang mencair. Putrinya kini telah tumbuh dewasa,
dan Stefani pun perlahan berani melangkah ke dalam kehidupan baru. Ia kembali menemukan seseorang yang menemani hari-harinya. Namun hanya satu hal yang tak pernah benar-benar berubah, yaitu mobil sport biru milik suami pertamanya. Namun seiring waktu, mobil tua itu mulai menua. Berkali-kali mogok di tengah jalan, berkali-kali pula masuk bengkel, hingga bahkan teman mekanik mereka mulai lelah memperbaikinya. Akhirnya sang suami barunya berkata pelan pada Stefani. Ia berkata bahwa mungkin sudah waktunya menjual mobil tua itu. Lagi pula kondisi ekonomi keluarga pun tak lagi mampu menanggung biaya perawatannya yang terus membengkak setiap tahun. Putri Stefani yang sedang kuliah jauh dari rumah mendengar percakapan itu lewat panggilan video. Dengan nada sedih namun pasrah, ia hanya berkata bahwa mobil itu memang tak mungkin terus rusak di jalan. Lalu sambungan itu segera terputus. Hanya Stefani yang benar-benar tahu arti mobil biru itu bagi putrinya. Itu bukan sekadar kendaraan tua, melainkan sisa terakhir dari ayah yang sangat mereka cintai. Setelah berpikir selama berhari-hari, Stefani akhirnya memasang tanda dijual pada mobil tersebut. Namun anehnya, setiap ada pembeli yang datang bertanya, ia selalu menemukan alasan untuk menolak mereka. Sampai-sampai suaminya mulai merasa bahwa Stefani sebenarnya memang tidak ingin melepaskan mobil itu. Malam itu dan untuk pertama kalinya, pertengkaran kecil pun pecah di antara mereka. Mungkin karena suaminya dan orang-orang di sekitarnya tak pernah benar-benar memahami betapa besarnya arti dari mobil itu bagi Stefani. Memang, mobil antik yang menua itu terasa tidak masuk akal. Biaya perbaikannya sangat mahal, sering mogok. Bahkan setiap kali ia mengendarainya rambutnya akan berantakan, seperti sarang burung diterpa angin. Saat hujan turun, air membasahi seluruh tubuhnya dan membuatnya kerepotan. Namun meski begitu, Stefani tetap mencintainya. Setiap kali ia duduk di dalam mobil itu, ia seolah bisa berbicara pada kursi penumpang di sebelahnya. Tentang pekerjaan yang melelahkan, masalah keluarga, hingga hal-hal kecil dalam hidup yang tak pernah sempat ia ucapkan pada siapapun. Ia menceritakan semuanya dengan perlahan, seolah-olah Tobin masih duduk di sana untuk mendengarkannya. Mobil tua tersebut lebih mirip mesin waktu daripada sekadar kendaraan. Ia membawanya kembali ke masa ketika Tobin masih hidup, menghadirkan ilusi hangat yang indah namun tak mungkin lagi menjadi nyata. Namun ilusi tetaplah ilusi, dan ketika kenyataan terus menekan, gelembung mimpi itu akhirnya pecah. Dengan berat hati, Stefani akhirnya menerima tawaran seorang pembeli dan memutuskan menjual mobil itu. Untuk terakhir kalinya, ia membersihkan setiap sudut mobil dengan hati-hati hingga mobil tua itu kembali berkilau seperti dulu. Saat merapikan kursi belakang, tanpa sengaja ia menemukan sepotong ranting pohon Natal yang telah lama mengering. Stefani mendekatkannya ke hidung, dan dalam sekejap ia merasa seperti mencium aroma masa lalu. Aroma Natal bertahun-tahun silam ketika Tobin masih ada di sisinya. Ia langsung menjatuhkan kain lap, lalu dengan tergesa-gesa menyalakan mobil itu, dan ia ingin melakukan satu perjalanan terakhirnya. Mobil biru itu melaju perlahan di jalan pegunungan yang berliku. Di sepanjang perjalanan, Stefani tersenyum kecil sambil berbicara pada kursi kosong di sebelahnya. Seperti biasanya, dan seperti biasanya pula mesin waktu itu kembali membawanya pulang pada kenangan tentang Tobin. Kau tahu Tobin, aku tak bisa bicara denganmu di rumah atau di kantor, bahkan orang-orang akan menganggapku gila. Tapi di sini aku bisa, karena aku masih bisa merasakan kehadiranmu. Angin menerpa rambutnya saat mobil terus melaju. Mobil ini akan dijual dan harganya juga lumayan bagus. Kalau kau tahu, mungkin kau akan marah padaku. Stefani pun tertawa kecil di sela air matanya, namun aku tak akan pernah lupa hari pertama kau membawa mobil ini datang kepadaku. Sepanjang perjalanan ia terus berbicara pada mobil itu, pada Tobin, pada masa lalu yang perlahan harus ia lepaskan. Ia meminta maaf, mengucapkan selamat tinggal, dan mencoba menerima bahwa beberapa kenangan memang tak bisa dibawa selamanya. Hingga akhirnya mobil itu berhenti di depan rumah sang pembeli, dan Stefani memandangi pria itu duduk di balik kemudi. Ia melihat senyum puas di wajah pembeli tersebut, lalu melihat mobil biru itu perlahan menjauh dari pandangannya. Bahkan sampai detik terakhir, ia masih bergumam pelan, "Kenapa kau tidak mogok sekarang saja?" Sampai akhirnya mobil itu menghilang di ujung jalan, dan untuk pertama kalinya mobil itu benar-benar pergi dari hidupnya. Malam itu Stefani berkata pada suaminya dengan napas panjang yang terasa begitu lega sekaligus hampa bahwa aku sudah menjual mobilnya, mungkin kau memang benar. Sekarang hidup kita akhirnya bisa kembali normal. Lalu perlahan ia mulai mengakui semuanya.
Tentang bagaimana selama bertahun-tahun mobil itu menjadi mesin waktu yang membuatnya bisa terus berbicara dengan Tobin, tentang sweater lama Tobin yang masih ia simpan diam-diam di lemari dan tak pernah sanggup ia buang. Ia terus bergumam tanpa henti, seperti seseorang yang sedang mengakui dosa-dosanya sendiri. Namun anehnya, suaminya tidak marah. Tidak ada pertengkaran seperti yang ia bayangkan. Pria itu hanya duduk dengan tenang di hadapannya. Kemudian ia berkata pelan, "Aku memiliki sebuah cangkir retak dan pecah di kantor. Namun di benakku, aku masih bisa melihatnya berdiri di balik jendela, dan perasaan itu terus tinggal tanpa akhir. Meski hatiku dipenuhi begitu banyak ketidakrelaan, jika ini adalah kebebasan yang kau inginkan, maka kini aku telah mengembalikannya padamu. Sometimes I like to drink from it." Setelah aku pergi, kau akan selalu sendirian di dalam kamar, merasakan sunyi dan lelahnya hidup yang sederhana. Bahkan kau akan berjalan sendirian di jalanan untuk terus berdoa dalam diammu. Dulu aku pernah mencintaimu sepenuh hati, namun tak pernah benar-benar menyadari betapa dalamnya luka yang kutinggalkan. Mungkin hanya setelah aku pergi, kau akhirnya bisa menemukan kebebasanmu sendiri. Saat memahami semua itu, Stephanie tiba-tiba teringat kejadian bertahun-tahun lalu di tepi jurang, ketika ia hampir mengakhiri hidupnya. Mungkin saat itu, Tobinlah yang seolah menggenggam kemudi dan menariknya kembali dari kematian, lalu perlahan membawanya menuju kehidupan barunya, menuju pria yang kini menjadi suaminya. Dan setelah Natal kembali datang, sang suami diam-diam mencari keberadaan pembeli mobil tua itu. Setelah berkeliling cukup lama, ia akhirnya menemukannya. Ia bahkan menjual perahunya sendiri demi membeli kembali mobil antik tersebut, membeli kembali kenangan indah milik istri dan putrinya. Mungkin ia memahami satu hal. Jika kenangan tak lagi memiliki tempat untuk dikenang, maka perlahan ia akan memudar dan hilang bersama waktu, larut begitu saja di atas udara. Sama seperti dirinya, ia pun memiliki benda-benda lama yang tak pernah sanggup ia buang karena menyimpan bagian paling penting dari hidupnya. Dan jika sebuah kenangan memang indah, maka kenangan itu seharusnya bukan menjadi rantai yang mengikat hidup seseorang, melainkan penjaga sunyi yang menemani langkah mereka untuk terus berjalan ke depan. Mereka beruntung bertemu di usia yang paling indah. Tobin beruntung pernah menemani sebagian perjalanan hidup Stephanie, beruntung pernah membawanya melihat dunia yang begitu indah, dan juga beruntung karena pada akhirnya ia bisa menyerahkan wanita yang dicintainya pada kebahagiaan baru. Karena itulah, di sisa tahun-tahun hidupnya Stephanie akhirnya bisa terus mencintai dan dicintai dengan hati yang penuh kehangatan.